Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Mukhlasin yang dimuliakan Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa berkat nikmat dan karunia-Nya pada hari ini, mulai tadi malam kita sudah memasuki tanggal 1 bulan Dzulhijjah tahun 1443 versi pemerintah, ya, pemerintah dan ormas-ormas Islam pada umumnya di Indonesia. Tapi versi saudara-saudari kita dari ormas Muhammadiyah, kita malam pagi ini sudah berada pada tanggal 2 Dzulhijjah. Maka jelas nanti akan terjadi perbedaan kita dalam berhari raya. Ada yang berhari raya hari Sabtu, yakni yang menganggap hari ini sudah tanggal 2, hari Sabtu mereka sudah melaksanakan sholat Idul Adha, penyembelihan binatang kurban. Sedangkan yang mengikuti pemerintah itu baru berhari raya pada hari Ahad. Ya, perbedaan ini hendaklah kita sikapi secara dewasa dan mari kita ambil hikmahnya, bahwa dengan adanya perbedaan menentukan hari raya Idul Adha tahun ini, kita harapkan umat Islam di Indonesia ini akan semakin dewasa dalam menghadapi perbedaan. Dan kita tidak main mutlak-mutlakan, ya, bahwa yang ini yang 100% benar, yang salah yang atau sebaliknya. Tidak seharusnya kita bersikap begitu, ya. Karena perbedaan internal umat Islam itu harus disikapi sebagaimana yang ditegaskan oleh ulama panutan kita, khususnya umat Islam di Indonesia ini mayoritas pengikut mazhab Syafi'i. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dalam menyikapi perbedaan pendapat, termasuk perbedaan menentukan hari raya, apakah murni dengan hisab atau hisab itu harus dikonfirmasi dengan ru'yah. Dalam menyikapi perbedaan-perbedaan seperti ini, ada kalimat monumental dari imam kita, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang sangat indah, yang orang menyebutnya sebagai prinsip relativisme internal di kalangan umat Islam. Tidak boleh main mutlak-mutlakan. Kalimat itu dalam bahasa Arabnya berbunyi begini: Ra'yuna atau madhabuna, ada yang versi madhabuna, ada yang versi ra'yuna. Ra'yuna itu artinya pendapat kami. Madhabuna itu madhab kami. Ra'yuna sawabun yahtamilul khata'. Wa ra'yu ghairina khata'un yahtamilus shawab. Saya ulangi lagi. Ra'yuna shawabun
yahtamilul khata'a wa ra'yu ghairina khata'un yahtamilus shawab. Pendapat kami adalah benar. Makanya kami pegangi karena kami berpendapat. Pendapat itulah yang tepat, yang benar. Ra'yuna shawab. Tapi benarnya itu tidak benar absolut. Tidak benar mutlak-mutlakan. Melainkan yahtamilul khata'a. Pendapat kami itu benar, tapi mengandung kemungkinan salah. Sebaliknya, wa ra'yu ghairina khata'un. Sedangkan pendapat orang yang selain kami itu salah. Makanya saya tidak pegangi dia karena menurut saya itu tidak tepat. Wajar kan? Wa ra'yu ghairina khata'un. Tapi khata'-nya itu tidak absolut. Ya, melainkan khata'un yahtamilus shawab. Keliru yang mengandung kemungkinan benar. Ini kalimat yang sangat indah yang menunjukkan bahwa imam kita Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu ulama yang sangat arif, ulama yang sangat bijaksana. Ya. Tidak seperti sebagian kita yang sebentar-sebentar menganggap pendapat orang lain salah, bahkan bukan hanya salah, tapi sesat dan menyesatkan, dhalun mudillun. Bahkan lebih dari itu, pendapat itu salah, orangnya dikafir-kafirkan. Inilah kecenderungan takfiri, mengkafir-kafirkan orang. Seakan-akan mereka itulah kepala dinas perkaplingan sorga yang sudah diberi SK oleh Gusti Allah untuk menentukan sopo sing mlebu surga, sopo sing mlebu neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi imam kita ini jauh dari kemungkinan menjadi orang yang main mutlak-mutlakan itu. Yang sebentar-sebentar mengkafir-kafirkan orang, bahkan tanpa segan-segan menghalalkan darah orang yang tidak sependapat, tidak sepaham dengan mereka. Juga kita na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari kemungkinan memiliki paham keagamaan yang seperti itu. Ini yang perlu saya ingatkan. Jadi Imam Asy-Syafi'i terkenal dengan prinsip relativisme internal di kalangan umat Islam itu. Bahwa kalau kita berbeda di kalangan umat Islam, janganlah disikapi dengan ngotot-ngototan, dengan mutlak-mutlakan. Melainkan semuanya itu masih dalam lingkup kebenaran yang sama-sama diyakini oleh orang-orang yang berpendapat. Kemudian yang kedua yang ingin saya ingatkan, bahwa pada waktu pertemuan yang lalu saya akan melanjutkan pembicaraan tentang keadilan. Masih panjang masalah keadilan. Tetapi saya berpendapat tema tentang keadilan itu adalah tema yang selalu aktual, tidak pernah basi untuk menjadi pembicaraan. Sedangkan sekarang saya tertarik untuk menyesuaikan diri dengan momentum, yakni momentum musim haji. Yang sebagian besar saudara-saudari kita sudah berada di tanah suci yang akan melaksanakan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima. Kalau tidak salah hari ini merupakan hari pemberangkatan terakhir gelombang 2 ya. Betul ya? Gelombang 2, hari terakhir. Ya, maka saya pikir momentumnya jangan sampai lepas. Saya ingin membicarakan masalah haji ini. Karena masalah ibadah haji ini cukup mengundang kita untuk memberikan catatan khusus, catatan tersendiri. Berbeda dengan ibadah yang lain.
Kita ketahui bahwa perhatian terhadap ibadah haji ini di Indonesia khususnya begitu luar biasa. Kita tahu para jamaah haji Indonesia ini cukup dominan ketika berkumpul di tanah suci melaksanakan ibadah haji. Karena memang Indonesia ini negara dengan mayoritas penduduk muslim yang terbesar di dunia. Sedangkan jumlah jamaah haji itu ditentukan oleh jumlah kaum muslimin di masing-masing negara. 1000 per mil ya. Maka wajar kalau jamaah haji Indonesia sangat dominan di tanah suci sana. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kami hormati. Di Indonesia ibadah haji ini memang sangat luar biasa perhatian kaum muslimin dan muslimin. Saya sempat melakukan penelitian pada era tahun 80-an, jadi 40 tahun yang lalu. Saya terlibat dalam sebuah penelitian, proyek penelitian sosial budaya Madura, yang dipusatkan di IKIP Negeri Malang yang sekarang menjadi Universitas Negeri Malang. Kerjasama antara IKIP Malang pada waktu itu dengan pemerintah Belanda. Saya tertarik untuk meneliti masalah haji, khususnya masalah pola motivasi berhaji di kalangan masyarakat pedesaan Madura. Karena pada waktu itu terjadi pembebasan tanah oleh PT Indosmen di beberapa desa di Madura. Ini di sebuah kecamatan Socah. Kecamatan Socah itu kecamatannya Pak Edi Suyanto, ya, Pak Edi Suyanto di RT 07 itu asal dari kecamatan Socah. Saya tertarik meneliti itu karena pada waktu Indosmen melakukan pembebasan tanah ratusan hektar, para pemilik tanah yang mendapatkan ganti rugi dari PT Indosmen itu mayoritas pilihan pertamanya adalah naik haji. Pada waktu naik haji belum seperti sekarang, belum pakai antrian sampai 20 tahun, 30 tahun, melainkan langsung pada waktu itu. Tahun ini mendaftar, langsung tahun ini juga berangkat. Nah, dari ratusan penerima ganti rugi itu, mayoritas 98% memilih naik haji sebagai pilihan pertama. Sehingga jumlah jemaah haji dari Kabupaten Bangkalan pada waktu itu begitu besar. Nah, saya tertarik untuk meneliti sebenarnya apa sih motivasi yang menggerakkan para pemilik lahan yang mendapatkan ganti rugi ini untuk memilih haji sebagai pilihan pertama mereka. Memang yang paling dominan jelas motivasi agama. Karena kita tahu yang namanya ibadah haji ini kan rukun Islam yang ke-5. Sehingga orang-orang yang merasa 4 rukun sudah terlaksana, masa yang satu ini tidak bisa. Tapi yang menarik di Madura itu masih ada motivasi-motivasi yang lain. Sehubungan dengan hal-hal yang dinikmati oleh para haji setelah mereka pulang dari tanah suci. Status sosial menjadi naik. Kalau ada kenduri-kenduri atau acara-acara mantenan dan lain sebagainya, biasanya para haji ini duduk di tempat yang berbeda dengan kita-kita yang bukan haji. Ditempatkan di langgar atau musola, yang lain-lain di halaman, lesian di halaman, sedangkan yang para haji ini dengan kostumnya yang khas, dengan ketu, koplok putih, ya,
Itu mereka ditempatkan pada tempat yang sangat terhormat. Belum lagi panggilan-panggilan haji, ya. Panggilan-panggilan haji itu merupakan panggilan yang khusus untuk mereka. Kalau di Madura itu kalau laki-laki ditambah dengan tuan, kalau kakak, kakak tuan, kak tuan. Kalau paman, mantuan. Ya. Bibi juga begitu, bi tuan. Panggil bibi biasanya, tapi begitu pulang dari haji panggilannya bi tuan. Ya. Panggilan-panggilan seperti ini jelas terasa sangat istimewa di mata orang Madura yang sudah berhaji. Dan kalau panggilan ini tidak dipakai, memanggil mereka, ada ketersinggungan. Dianggap ini orang kurang ajar ini. Saya tidak diakui kehajian saya, gitu kira-kira itu. Jadi motif yang bersifat sosial ini juga sangat luar biasa di Madura. Kemudian juga muncul nama-nama baru. Yang ini kurang biasa kalau di Jawa, tapi kalau di Madura itu biasa. Sampai-sampai yang pegawai negeri pun yang di SK-nya sudah tercantum nama yang sudah definitif, bisa jadi nama ini kalah populer dengan nama setelah haji. Ya. Jadi kalau waktu berangkat haji itu masih bernama Supriyadi misalnya, ya. Nanti pulang dari haji itu panggilannya bisa Haji Mustafa, Haji Abdul Malik, Abdul Aziz dan lain sebagainya. Dan itu kalau tidak dipanggil dengan nama yang baru, itu bisa menimbulkan ketersinggungan. Ya. Dan ada kebiasaan lagi di sana. Saya ingat ketika masih belum ada medsos ya, tahun 80-an itu. Setiap orang yang berangkat haji itu biasanya ketika di Mekah diberi nama minta nama kepada seorang syekh di sana. Diberilah, kalau di Mekah sering diberi nama Makki. Kalau di Madinah sering diberi nama Madani, ya Madani. Nah itu atau nama-nama yang lain ya. Ini sekedar contoh yang populer, makanya orang Madura banyak yang di belakang namanya Makki, Madani itu seperti saya. Itu karena orang tua saya dulu diberi nama haji oleh syekhnya di Madinah dengan nama Madani, makanya ayah saya namanya Haji Madani, padahal nama aslinya bukan itu. Tapi kalah populer dengan nama setelah haji. Ya. Nah, ini semuanya ini menarik ya. Karena apa? Karena masalah pergantian nama ini berkait dengan motif keagamaan, tapi juga ya berkait dengan hal-hal lain. Saya katakan berkait dengan masalah keagamaan karena mereka sangat yakin bahwa orang yang berangkat haji dan hajinya diterima oleh Allah sebagai sebuah haji mabrur, maka roja amin dzambihi, dalam hadis dia akan kembali dari dosa-dosanya kayau waladathu, sebagaimana pada hari dilahirkan oleh ibunya. Maka kelahiran yang baru ini ditandai dengan pergantian nama tersebut. Ini motif keagamaan. Di samping itu juga ada keterangan dari ayah saya waktu itu bahwa penggantian nama ini sebenarnya dilatar belakangi oleh kebiasaan orang-orang Madura pada zaman dulu ketika Islam belum begitu berdarah daging. Memberi nama anak itu biasanya serampangan. Mungkin di Jawa juga sama ya. Masa anak diberi nama dengan nama alat dapur itu? Ya, sultil, sendok, jarengan. Jarengan itu untuk membuat itu loh, membuat nasi apa? Tumpeng itu loh kan, yang ada apa itu? Apa namanya itu Pak? Kukusan, ya itu jarengan kalau di Madura jarengan. Anak diberi nama jarengan, ya itu kan pemberian nama yang tidak Islami kan. Maka ketika para calon jemaah haji ini pamit kepada para kiai, karena memang dalam ajaran agama itu ada anjuran
Supaya pamit kepada orang-orang baik, saudara-saudara, teman-teman, koleha, apalagi kiai. Rasulullah bersabda, "Idza arada ahadukum safaron falyuwaddi ikhwanahu fa innallaha ja'ilun fi du'aihim khaira." Apabila salah seorang kamu bermaksud melakukan safari, melakukan perjalanan, entah itu perjalanan haji, umroh, studi, dan lain sebagainya, itu kata Nabi, falyuwaddi ikhwanahu, hendaklah dia pamit kepada saudara-saudaranya. Mengapa diminta pamit? Fa innallaha ja'ilun fi du'aihim khaira. Karena sesungguhnya Allah telah menjadikan dalam doa saudara-saudaranya itu, teman-temannya, kolehanya, dan lain sebagainya, tetangga-tetangganya, dan lain sebagainya. Allah menjadikan pada doa mereka itu khairan, kebaikan. Bukan kebaikan sembarang kebaikan, tapi khairan. Kata para ulama, khairan itu kebaikan yang banyak, kebaikan yang besar. Karena apa? Karena kata khairan di sini dibiarkan nakirah dalam keadaan nakirah, tidak ma'rifat, tidak al-khair, tidak al-khair tapi khairan. Kata para ahli bahasa, at-tankir lit-tafkhim. Bentuk nakirah ini gunanya untuk menunjukkan besar, menunjukkan pengagungan. Jadi sesungguhnya Allah menjadikan pada doa saudara-saudara kita itu, ketika kita pamit, itu kebaikan yang besar, kebaikan yang banyak. Maka dalam tradisi orang Madura itu pamit antara lain kepada para kiai. Dan disitulah para kiai menggunakan kesempatan untuk memberikan saran, kok kamu nanti sampai di Mekah minta nama kepada Syekh di Mekah. Kalau sampai di Madinah, kamu minta nama kepada Syekh di Madinah. Tinggal kamu pilih mana yang kamu suka, kamu merasa sreg. Nah, disitulah akhirnya muncul kebiasaan minta nama kepada Syekh. Dan itu biasanya ketika orang berhaji itu ya bulanan dulu pakai kapal, itu pada waktu kita masih pada waktu seorang jemaah haji itu masih di tanah suci sana, dia wajib memberitahukan melalui surat atau melalui apa kepada famili-familinya di Indonesia bahwa dia diberi nama oleh Syekh nama Madani di Madinah, Makki di Mekah, atau Mustafa atau apalah. Tapi saya memilih nama yang dari Syekh Madinah ini. Ini harus diberitahukan kepada para famili itu, supaya penyambutan para jemaah haji itu di tanah air nanti kalau sudah datang sesuai dengan nama yang baru itu. Dan gapura-gapura yang biasanya dibuat di pintu rumah itu sudah tertulis selamat datang Haji Abdul Malik Madani misalnya. Ya, itu kebiasaan orang Madura ya. Bapak-bapak, kebiasaan seperti ini ya baik. Ya. Baik-baik saja untuk menunjukkan bahwa kita sangat mengagungkan ibadah haji ini. Memang ibadah haji ini merupakan ibadah yang multidimensional. Dimensinya itu begitu lengkap. Ibadah-ibadah yang lain itu kadang-kadang menekankan hanya pada satu dimensi. Sedangkan dimensi yang lain walaupun ada tapi tidak cukup kuat di situ. Ada yang aspek kerohaniannya yang kuat tapi aspek finansialnya kurang. Ada yang aspek finansialnya kuat tapi aspek kerohaniannya kurang. Ibadah haji nampaknya tidak seperti ini. Ibadah haji adalah ibadah yang multidimensional.
Para ulama menyebut ibadah haji itu sebagai ibadah ruhiyah, badaniyah, ijtimaiyah. Pada umumnya seperti itu. Ibadah ruhiyah maksudnya ibadah yang berkait dengan dimensi kerohanian, dimensi spiritual. Dimensi spiritual jelas pada ibadah haji ini. Ketika kita menapak tilas perjuangan para nabi terdahulu, mulai Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail, dengan bundanya Hajar. Ketika kita napak tilas ke tempat-tempat bersejarah di kota Mekah dan sekitarnya, napak tilas perjuangan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pengalaman kerohanian seperti ini sangat mendalam dalam ibadah haji. Kemudian ibadah haji juga disebut ibadah badaniyah, ibadah yang menyangkut aspek dimensi fisik badan. Karena kita tahu melaksanakan ibadah haji itu memerlukan persiapan fisik yang tidak sederhana. Makanya dianjurkan orang yang berangkat haji itu yang masih muda. Saya sendiri sudah agak tua waktu berangkat itu, usia 45 tahun. Ya, saya lahir 52, tahun 97 baru berangkat ibadah haji. Ya, tapi masih juga bisa dikatakan relatif muda. Yang jelas pada waktu itu masih bisa mengawal ibu-ibu, istri guru saya yang suaminya tidak bisa berangkat atau suaminya meninggal, ya berarti saya masih sehat, tidak seperti sekarang ini, masih berdaya. Ya. Karena melaksanakan ibadah haji, tawaf, ya, sa'i, ya, melempar jamarot dan lain sebagainya itu memerlukan kesiapan fisik. Maka jelas aspek badaniyah, dimensi fisik dalam ibadah haji sangat menonjol. Kemudian yang ketiga, para ulama menyebutnya sebagai ibadah ijtimaiyah, ibadah sosial. Khususnya karena di dalam ibadah haji ini terjadi ijtima, berkumpulnya manusia dalam jumlah yang tidak sedikit. Sekarang sudah jutaan orang yang melaksanakan ibadah haji. Berkumpulnya mereka tentu membawa berbagai masalah adat istiadat, tradisi, masalah paham keagamaan yang berbeda satu sama lain. Ya. Orang-orang Afrika dengan adat istiadatnya yang sedikit kasar, orang-orang Turki dan lain sebagainya. Dan madhabnya juga berbeda. Orang Afrika banyak yang bermadhab Maliki, orang Indonesia bermadhab Syafi'i, orang Pakistan, India bermadhab Hanafi, orang Saudi sendiri bermadhab Hambali. Ini ijtima mereka. Mereka berkumpul dalam satu kesempatan, satu momentum, yakni melaksanakan ibadah haji. Ini membuat kita banyak belajar tentang perbedaan satu sama lain. Jadi jelas ibadah haji merupakan ibadah ijtimaiyah yang berdimensi sosial. Bahkan para ulama menyebut ibadah haji ini sebagai muktamar alami, international conference dari kaum muslimin seantero dunia. Itu dulu 3 hal itu yang ditekankan. Sekarang ketika umat Islam sudah berada jauh dari tanah suci, hidup di berbagai benua, maka pelaksanaan ibadah haji ini memerlukan satu aspek lagi yang tidak sederhana, yakni apa? Aspek finansial, aspek maliyah, aspek finansial, keuangan. Yang kita sebut dulu ONH, ongkos naik haji.
lalu dikritik gara-gara namanya ongkos naik haji tidak pernah turun dari tahun ke tahun, melainkan selalu naik karena namanya ongkos naik haji. Nggih Pak Mul, ongkos naik haji. Maka sekarang dirubah namanya menjadi BPJH ya. Biaya perjalanan gimana? BPIH. Biaya perjalanan ibadah haji yang pernah terjadi tahun sebelumnya lebih mahal daripada tahun sesudahnya itu karena sudah ganti nama, tidak WLH lagi. Maka dikatakanlah ibadah haji ini di samping ibadah ruhiyah, badaniyah, ijtimaiyah, juga dia adalah ibadah maliyah, ibadah yang berdimensi finansial. Jadi lengkaplah ibadah haji disebut sebagai ibadah ruhiyah, badaniyah, ijtimaiyah, maliyah. Maka tidak mengherankan apabila ibadah haji ini mendapatkan tempat tersendiri di kalangan kaum muslim. Walaupun posisinya pada posisi kelima dari urutan rukun Islam, tapi ibadah haji menempati tempat tersendiri di hati kaum muslimin dan muslimat, khususnya di Indonesia ini. Memang banyak sugesti keagamaan yang berupa hadis-hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mendorong kita untuk melaksanakan ibadah haji ini, yang mengiming-imingi kita dengan berbagai janji kebaikan. Antara lain sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jurayd kalau tidak salah ya. Sebuah hadis yang mengatakan bahwa hadzal baitu zi'amatul Islam. Hadis Ibnu Jurayd, riwayat dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadzal baitu zi'amatul Islam. Faman kharaja ya ummu hadzal baita min hajjin aw mu'tamirin kana madmunan 'ala Allah in qabadahu ayyudkhilahul jannah wa in raddahu bi ajrin wa ghanimah. Artinya hadzal baitu di'amatul Islam. Baitullah ini, rumah Allah, Ka'bah ini, di'amatul Islam, merupakan pilarnya agama Islam. Oleh karena itulah kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia menjadikan Baitullah ini sebagai pusat perhatian mereka, pusat menghadap mereka dalam ibadah sholat. Hadzal baitu di'amatul Islam. Baitullah ini adalah pilar dari agama Islam. Faman kharaja, maka barang siapa keluar dari kampung halamannya, keluar dari tanah airnya, keluar dari rumahnya, ya ummu hadzal baita, dengan tujuan untuk bisa datang ke Baitullah ini, min hajjin aw mu'tamirin, apakah dia datang ke situ untuk berhaji ataukah mu'tamirin, ataukah sebagai orang yang berumrah,
kana madmunan Allah, maka orang tersebut berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jaminannya itu? In qabadahu ayyudkhilahul jannah. Jika Allah mencabutnya, dalam arti mewafatkannya, entah dalam perjalanan, entah ketika sedang melaksanakan manasik haji dan umrohnya, entah ketika pulang dan lain sebagainya. Kalau Allah mencabutnya, ayyudkhilahul jannah. Jaminan Allah adalah memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Itu jaminan pertama. Atau jaminan yang kedua adalah wa in raddahu bi ajrin wa ghanimah. Dan apabila Allah mengembalikan orang tersebut ke tanah airnya, ke kampung halamannya, Allah raddahu bi ajrin wa ghanimah. Allah mengembalikan orang tersebut dengan membawa pahala dan ghanimah. Ajrin itu pahala yang imaterial, ya, pahala yang akan kita dapatkan di surga. Sedangkan ghanimah itu adalah keuntungan yang lebih bersifat material. Makanya ghanimah digunakan untuk istilah harta rampasan perang, ya, yang berupa harta materi. Jadi jaminan Allah, kalau Allah mewafatkan orang yang sedang melakukan perjalanan untuk haji dan umroh, adalah masuk surga. Tapi kalau dikembalikan, tidak meninggal, dikembalikan dengan membawa ajrin wa ghanimah, membawa pahala dan membawa keberuntungan materi. Makanya kalau ada orang meninggal di tanah suci itu tidak usah diratapi. Tidak usah diratapi. Justru mereka memperoleh kebahagiaan dengan jaminan masuk surga. Ya, cuma kita kadang-kadang ya belum siap kan. Ya. Masih ingin memperbanyak sangu, sebetulnya takut sebetulnya. Dengan alasan ingin masih memperbanyak bekal dalam menghadap Allah, makanya minta yang kedua sajalah, yang dikembalikan ke tanah air bi ajrin wa ghanimah. Tapi sebenarnya pesan dari hadis ini, kita tidak usah takut dengan kematian di sana, karena kematian di sana adalah surga jaminan. Ya, saya sewaktu penelitian itu sempat mendapatkan cerita bahwa ada orang-orang di Madura itu, ya masih famili ibu saya, itu berhaji beberapa kali, antara lain salah satu keinginannya itu adalah meninggal di Mekah. Baru pada haji yang ke-6 atau yang ke-8 itu, Allah berkenan mencabut nyawanya. Insya Allah ayyudkhilahul jannah. Itu jadi ada orang yang memang mencari kematian di sana. Jadi tidak usah terlalu takut. Bahkan ada orang yang menginginkan mati di sana itu. Ya. Nah, Bapak-bapak kemudian juga tidak usah khawatir juga bahwa dengan ongkos naik haji atau BPIH, biaya perjalanan ibadah haji yang begitu besar, yang sekarang ini yang lewat pemerintah itu berapa? 40-an juta ya? Iya Pak Ginto? 40-an juta. Iya. Kalau yang haji khusus bisa ratusan juta. Bisa ratusan juta. Tinggal yang kelasnya kelas apa gitu kan. Ada yang 200 juta, bahkan ada yang 300 juta. Ya, tergantung bentuk kemewahannya. Tidak usah khawatir dengan haji, biaya haji akan membuat bangkrut seseorang. Karena apa? Karena
Nabi Muhammad SAW sendiri juga telah menjamin itu, bahwa tidak mungkin bangkrut karena ibadah haji. Tadi sudah disampaikan penegasan Nabi, wa in raddahu bi ajrin wa ghanim. Dan apabila Allah mengembalikan orang tersebut ke tanah airnya, Allah akan mengembalikannya dengan membawa pahala dan ghanimah. Ya, dan ghanimah, keberuntungan material fisik, seperti keberuntungan dengan harta rampasan. Dalam hadis yang lain jelas-jelas dikatakan, an-nafaqatu fil haji kan nafaqati fi sabilillah. Ad-dirhamu bi sab'i mi'ati dhi'fin. Nafaqah, biaya yang dikeluarkan untuk ibadah haji itu sama dengan nafaqah, dengan biaya yang dikeluarkan untuk berperang di jalan Allah, berperang secara fisik. Yakni ad-dirhamu, 1 dirham bisa sab'i mi'ati dhi'fin. 1 dirham akan dibalas dengan 700 kali lipat. Jadi kalau 40 juta dikalikan saja 700. Insya Allah tidak akan ada kebangkrutan lantaran biaya haji. Kalau ada orang yang setelah haji bangkrut, bukan ke hajinya, tapi mungkin kesalahan manajemen, kesalahan manajerial dan lain sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, begitulah ibadah haji ini di mata baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang kemudian menginspirasi umatnya untuk berlomba-lomba melaksanakannya sebagai rukun Islam yang kelima. Maka terjadilah antrian haji yang luar biasa di negeri ini, ya, sampai ada yang 40 tahun ya di daerah-daerah tertentu. Ya, ini menandakan bahwa ibadah haji menempati posisi yang luar biasa di mata kaum muslim. Maka kita berharap ibadah haji yang sekarang dilaksanakan oleh saudara-saudari kita di Tanah Suci, ya, sebentar lagi nanti mulai tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 wukuf di Arafah. Ya. Kalau sekarang baru pemanasan berupa tawaf kudum dan lain sebagainya. Nah, nanti puncaknya pada tanggal 9 yang bernama wukuf di Arafah dan berlanjut dengan jamarat dan lain sebagainya itu. Kita berharap mudah-mudahan ibadah haji mereka menjadi ibadah haji yang mabrur. Ini kita perlu ingatkan karena kadang-kadang kita salah kaprah. Mabrur itu predikat dari orang yang haji. Ya. Mabrur predikat dari orang yang melakukan ibadah haji. Semoga hajimu semoga kamu menjadi haji mabrur. Maka kalau dia sedikit mengerti bahasa Arab, bisa membedakan laki-laki dan perempuan, ya, feminin dan maskulin, membedakan mudzakkar dan muannas. Lalu disebutkan kalau ketika dia salaman dengan sesama perempuan, mudah-mudahan ibu menjadi haji yang mabrurah katanya kan. Jadi kalau mabrur itu kan untuk mudzakkar, untuk laki-laki. Maka kalau perempuan mabrurah kan sama, muslim laki-laki, muslimah perempuan, mukmin laki-laki, mukminah perempuan. Maka mabrur laki-laki, perempuannya mabrurah. Mudah-mudahan ibu menjadi hajjah yang mabrurah. Mas menjadi haji yang mabrur. Ini salah kaprah. Perlu saya sampaikan bahwa predikat mabrur itu bukan untuk orang, ya, bukan untuk orang. Memang ada haji mabrur itu pengusaha Jenang Kudus, ya, Jenang Kudus haji mabrur, ya. Saya juga punya teman, ya, di PBNU itu dulu namanya mabrur juga.
Tapi mabrur itu bukan nama orang, bukan predikat orang. Mabrur itu predikat dari ibadah haji. Ya, ibadah haji. Jadi hajinya itu bukan haj ya. Kalau kita harus membedakan antara al-hajju dengan al-haj. Al-hajju itu ibadah haji. Kalau al-haj itu si haji itu. Si orang yang berhaji. Tadi min hajin au mu'tamirin, tadi hadis yang saya kutipkan. Dari orang yang berhaji atau orang yang berumrah. Jadi haj panjang pakai alif pada haknya, haj itu orang yang berhaji. Tapi kalau al-haj itu ibadah hajinya itu. Nabi menyebut mabrur itu sebagai sifat dari al-haj, bukan al-haj. Hadis Bukhari Muslim yang dijamin kesahihannya tentang haji yang mabrur mengatakan al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ibadah haji yang mabrur, bukan orang haji, bukan Pak Haji, bukan. Tapi ibadah haji yang mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan lain baginya kecuali surga. Dalam doa yang kita panjatkan untuk orang yang melaksanakan ibadah itu ada ungkapan hajjam mabrura wa sa'yam mashkura wa dzambam maghfura wa tijaratan lan tabur. Hajjam mabrura, ibadah haji yang mabrur. Wa sa'yam mashkura wa dzambam maghfura dan lain sebagainya dan seterusnya. Jadi sekali lagi salah kaprah kita sering menyebut mudah-mudahan kamu menjadi haji yang mabrur, Pak Haji mabrur ya. Mabrur itu bukan untuk ibadah, bukan untuk orang yang haji, tapi untuk ibadah hajinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang kami hormati, saya kira saya kemarin sempat ditegur oleh batalnya wudhu. Siapa batalnya wudhu? Kalau di Madura itu biasa pakai istilah batalnya wudhu. Untuk istri, Pak. Istri itu disebut dengan batalnya wudhu. Karena orang Madura kan penganut mazhab Syafi'i. Kalau bersentuhan dengan istri itu batal wudhunya kan gitu ya. Makanya istri itu disebut batalnya wudhu. Ya. Saya sempat ditegur oleh batalnya wudhu kemarin itu. Ceramahmu terlalu panjang. Ya, ceramahmu terlalu panjang. Jam 6 sampai lewat berapa gitu. Pokoknya jangan sampai lebih dari jam 6. Syukur bisa dikurangi sebelum jam 6. Untuk itu saya tidak ingin dimarahi lagi, tidak ingin ditegur lagi oleh batalnya wudhu. Ya. Maka saya akhiri sampai di sini saja. Ya. Kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita bersama. Amin ya mujibas sa'ilin. Tapi saya tertarik ya sedikit ya. Beberapa waktu yang lalu saya diminta doa oleh orang untuk yang mau berangkat haji itu. Saya hafal nih doanya. Saya ingat doa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh seorang sahabatnya, ya Rasulullah, inni uridu safar, fazawwidni. Wahai Rasul, saya bermaksud untuk melakukan perjalanan. Tidak ada penjelasan di situ perjalanan untuk haji, umroh atau perjalanan yang lain. Tapi orang itu pamit kepada Rasul seperti itu. Fazawwidni, maka tolong aku disangoni. Tolong aku dibekali wahai Rasul. Lalu Rasulullah menjawab, zawwadakallahu taqwa. Semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan. Tsumma zidni. Tolong sih tambahkan. Masa mau sangune mau
Zawwadakallahu taqwa. Semoga Allah membekalimu kamu dengan takwa. Tolong ditambahin dong. Terus Nabi menjawab lagi. Wa ghafara dzambak. Semoga Allah mengampuni dosamu. Sik jaluk meneh, tanduk meneh. Summa zidni ya Rasulullah. Kemudian tolong tambahkan lagi wahai Rasul. Masa mung loro kae. Tambahkan lagi oleh Rasulullah. Wa yassara lakal khaira haitsuma kunta. Dan semoga Allah yassara lakal khaira, memudahkan bagimu kebaikan haitsuma kunta, dimanapun Anda berada. Saya teringat doa Rasulullah Muhammad SAW. Yang kemudian doa ini oleh para ulama disatukan. Yang terpisah-pisah ini ya, terserak-serak tiga ini, lalu disatukan oleh para ulama menjadi zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsuma kunta. Semoga Allah membekalimu ketakwaan dan semoga Allah mengampuni dosamu dan semoga Allah memudahkan kamu, ya, memudahkan bagimu kebaikan, yassara lakal khaira, memudahkan bagimu kebaikan haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Menjadi satu doa ini. Yang kalau ini kita langsung berhadapan dengan orangnya, bisa kita berdoa seperti itu. Zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsuma kunta. Itu kalau sendiri. Kalau suami istri yang pamit itu ya kita ucapkan zawwadakumallahu taqwa, tidak zawwadaka tapi zawwadakuma. Semoga Allah membekali kamu berdua dengan ketakwaan. Wa ghafara dzunubakuma, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosamu berdua. Wa yassara lakumal khaira, dan semoga Allah memudahkan untuk berdua kebaikan haitsuma kuntuma, dimanapun Anda berdua berada. Kalau orangnya banyak, yang minta doa banyak, ya disesuaikan kata ganti atau domirnya. Iya, menjadi jamak. Zawwadakumullahu taqwa wa ghafara dzunubakum wa yassara lakumul khaira haitsuma kuntum. Kalau tadi haitsuma kuntuma, haitsuma kunta, kalau banyak haitsuma kuntum. Kalau mereka yang pamit itu tidak menjadi orang kedua tapi menjadi orang ketiga, pihak keduanya adalah Allah. Ya Allah, bekalilah mereka dengan ketakwaan, ampuni dosa mereka, dan mudahkanlah kebaikan bagi mereka dimanapun mereka berada. Lain lagi bentuknya. Allahumma zawwidhumut taqwa. Ya Allah, bekalilah mereka dengan ketakwaan. Waghfir dzunubahum, dan ampuni dosa-dosa mereka. Wa yassir lahumul khaira haitsuma kanu, dan mudahkanlah bagi mereka kebaikan dimanapun mereka berada. Disesuaikan dengan kata gantinya, disesuaikan dengan keadaannya. Bagus sekali doa itu. Memang itu Rasulullah mengajarkan kepada sahabatnya itu. Itu terdapat dalam sebuah hadis yang ya riwayat, sebentar ya, saya itu pelupa. Ya, hadis riwayat Anas bin Malik yang diberikan
Riwayatkan ditahrijkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dikatakan hadis itu hadis hasan. Ya, itu hadis dari sahabat Anas bin Malik. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, uridu safaron fazawwidni." Ya wahai Rasulullah, saya bermaksud untuk mengadakan perjalanan, fazawwidni, maka bekalilah aku. Faqala, zawwadakallahu taqwa. Maka Nabi menjawab, semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan. Qala, si orang itu menjawab lagi, zidni, tolong tambahin, anduk. Qala wa ghafara dzambak, semoga Allah mengampuni dosamu. Qala, orang itu masih minta lagi, zidni, tambah meneh kula. Qala wa yassara lakal khairu haitsu ma kunta. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi yang beliau katakan sebagai hadis hasan. Ya. Bang, memang doa itu sekali. Pertama minta dibekali dengan ketakwaan. Ya, ketakwaan dalam arti keterhindaran kita dari siksa, murka, azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Lalu bekal ketakwaan, lalu ampunan dosa, wa ghafara dzamba. Yang terakhir adalah wa yassara lakal khairu haitsu ma kunta. Semoga Allah memudahkan bagimu kebaikan dimanapun kamu berada. Ketika di rumah, ketika kumpul di Sleman, di Masjid Agung Sleman ya, kemudian dalam perjalanan ke Donohudan, lalu di asrama Haji Donohudan, lalu di atas pesawat menuju Jeddah, dari Jeddah misalnya ke Madinah dulu atau ke Mekah, dan seterusnya ketika melaksanakan manasik haji dan umrah dan lain sebagainya sampai pulang kembali. Mudah-mudahan Allah memudahkan bagimu kebaikan. Mudah-mudahan doa kita yang seperti ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah. Mari kita tutup, saya takut dimarahi, takut ditegur lagi oleh batalnya wudu itu. Ya. Ya. Memang sebaiknya kalau ngaji hadis itu kalau bisa pas lewat dulu. Sekalian kita bisa sholat ya, bisa ya. Iya. Ya, memang bisa sholat syuruk ya, sholat isyraq ya. Atau syuruk, yang sebenarnya sholat syuruk atau isyraq itu adalah bagian dari sholat duha di awal waktunya. Ya. Bisa kita manfaatkan waktu setelah setelah kajian ini. Mungkin kalau sudah jam 6 lewat itu memang sudah tepat ya, karena kita tahu syuruk itu atau isyraq itu sekitar jam 5.50 ya, berapa? 5.50. Sehingga kalau 5.50 pas tidak boleh, karena itu waktu yang dilarang ketika matahari terbit. Ya. Tapi kalau setelah itu ya 10 menit atau 15 menit setelah itu silahkan untuk sholat, dan memang ada hadisnya mengenai sholat isyraq itu ya, sholat syuruk itu. Ya. Tapi kalau yang tidak mau melaksanakan itu ya silahkan pulang, dan nanti jangan lupa sholat duha. Kalau sudah sholat syuruk di sini, ya silahkan nanti kalau mau nambah sholat duha jam 9, jam 10 silahkan ya. Karena memang ada sholat duha itu yang sangat dianjurkan ketika sudah panas mentari itu. Jadi untuk yang mau sholat isyraq memanfaatkan waktu setelah
kita kajian ini sangat bagus ya. Sangat bagus. Memang dalam hadisnya itu setelah sholat subuh berjamaah di masjid, lalu kita berzikir atau melakukan kegiatan-kegiatan ya yang mendukung ya keimanan dan ketakwaan kita seperti kajian-kajian seperti ini. Lalu manfaatkanlah untuk sholat isyraq, sholat subuh 2 rakaat ya. Tapi tidak perlu berjamaah, itu sendiri-sendiri ya. Itu silakan ya. Baik. Dengan yang dikatakan ada pahala haji dan umrah sempurna itu gimana? Ya kalau soal apa mendapatkan pahala seperti pahalanya ini itu wajar biasa itu dalam banyak hadis ya. Bukan hanya dalam kaitan dengan sholat isyraq, banyak amal-amal perbuatan yang diberi targhib, diberi sugesti keagamaan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa pahalanya akan seperti ini. Ya semuanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang. Tapi pahala saja, tidak berarti bahwa itu bisa menggugurkan haji dan umroh ya. Sama dengan orang yang ada hadis yang mengatakan barang siapa melaksanakan ibadah ini pada umroh pada bulan Ramadan, maka seperti pahalanya melaksanakan ibadah haji. Tetap ibadah hajinya wajib, bahwa dia mendapatkan pahala yang begitu besar dari Allah, itu adalah kewenangan, hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberitahukan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya kira begitu ya, Pak ya. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa sekali lagi supaya tidak saya dimarahi oleh batalnya wudhu. Tadi sudah nongol-nongol itu, kok sekarang mau berhenti kok mulai lagi katanya kan, sudah nongol di sana itu batalnya wudhu. Ya. Mari kita tutup dengan doa. Tawassulan bil amali shalih listijabati du'aina. Naqra'ul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'i wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati sumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aishi arwadahu wa minal umri as'adahu wa minal ihsani atammahu wa minal in'ami a'ammahu wa minal fadli a'dhabahu wa minal lutfi aqrabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam ya dzal jalali wal ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an mubarakan marhuma waj'al tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq wa huwal musta'an wa 'alaihi tukla. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.